Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrisa Alia Budi Santoso dari Program Studi Statistika Universitas Padjadjaran. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai software-software yang digunakan dalam simulasi antrian. Sebelumnya, apa sih simulasi antrian itu? Yang pertama, antrian adalah ketika para pelanggan atau konsumen menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan. Suatu proses antrian adalah suatu proses hubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam suatu baris atau antrian jika semua pelayan sibuk, dan akhirnya meninggalkan layanan tersebut. Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan pemrosesan masalah. Selanjutnya, pemodelan dan simulasi, di mana simulasi adalah program atau software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Proyek simulasi yang berhasil dapat berguna sebagai perangkat alat atau teknik yang memungkinkan efektivitas dan inovasi. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja dari suatu sistem atau proses. Selanjutnya, ada software antrian yang umum digunakan, di mana penggunaan software antrian ini dapat memudahkan dalam perhitungan simulasi maupun pemodelan antrian. Yang pertama ada AnyLogic, kedua Extensim Pro, 3 MATLAB, 4 Gnu Octave, 5 Arena, 6 WinKey SB, 7 POM atau Production Operation Management, dan 8 ProModel. Yang pertama adalah software AnyLogic, di mana software ini dikembangkan oleh The AnyLogic Company dan dapat diunduh melalui link di bawah ini. Kegunaan dari software ini yaitu untuk mensimulasikan proses manufaktur sistem layanan sederhana dan kompleks. Pemodelan proses memungkinkan untuk membuat model yang fleksibel, mengumpulkan statistik dasar dan lanjutan, dan memvisualisasi secara efektif. Dalam mensimulasikan antrian menggunakan AnyLogic dibutuhkan beberapa blok flowchart. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi atau software AnyLogic ini adalah environment pemodelan multimetode, animasi dan visualisasi, library khusus industri, software simulasi berbasis agen profesional, integrasi peta GIS, simulasi di cloud, kayak akan kerangka eksperimen, interoperabilitas data, ekspor dan integrasi model, dukungan pembuatan model, dan platform yang dapat diperluas dan disesuaikan. Berikut adalah tampilan awal dari software AnyLogic ini. Yang kedua ada software Extensim Pro, di mana software ini dikembangkan oleh ImagineDat Incorporated dan dapat diunduh melalui link di bawah. Kegunaan dari software ini yaitu untuk memodelkan discrete event, continuous agent based, dan proses discrete rate. Dapat digunakan untuk pemodelan manufaktur, kesehatan, supply chain, komunikasi, kelingkungan hidup, pertanian, energi, ketahanan, pelayanan, aliran informasi, dan sistem rekreasi. Untuk membuat sebuah model simulasi diperlukan blok yang mempresentasikan objek dan aktivitas pada dunia nyata seperti antrian, sumber daya, pemilihan, penggabungan, dan lain sebagainya. Software Extensim memiliki banyak blok yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori menurut fungsi dan penggunanya. Kelompok-kelompok blok inilah yang selanjutnya disebut sebagai library. Kelebihan dari aplikasi ini atau software ini yaitu interaktif, dapat menggunakan data besar, dan terdapat workbook. Untuk kekurangannya yaitu aplikasi ini berbayar, dan animasi 3 dimensinya yang terbatas. Versi operasi sistem Linux itu tidak ada, dan tidak ada akses via jaringan atau online. Berikut adalah tampilan awal dari software Extensim Pro. Yang ketiga ada software MATLAB, di mana software ini dikembangkan oleh MathWorks dan dapat diunduh melalui link di bawah. Software ini merupakan sebuah sistem komputasi numerik dan bahasa pemrograman komputer. Dalam simulasi digunakan sistem dan model teori antrian.
Toolbox Sim Events digunakan untuk dapat menunjang dalam melakukan simulasi antrian. Kelebihan dari software ini adalah terintegrasi dengan MATLAB, dapat menggunakan raw data, tampilan UI-nya modern dan banyak digunakan. Sedangkan kekurangan dari aplikasi ini atau software ini yaitu berbayar dan tidak ada keterangan notasi untuk parameter kasus antrian. Berikut adalah tampilan awal dari software MATLAB sendiri. Yang keempat ada software Gino Octave, di mana software ini dikembangkan oleh John W. Eaton dan lain-lain dan dapat diunduh melalui link di bawah. Kegunaan dari software ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terutama ditunjukkan untuk komputasi ilmiah dan komputasi numerik. Octave membantu dalam memecahkan masalah linear dan non-linear secara numerik dan untuk melakukan eksperimen numerik lainnya menggunakan bahasa yang sebagian besar kompatibel dengan MATLAB. Ini juga dapat digunakan sebagai bahasa berorientasi batch. Sebagai bagian dari proyek Gino, ini adalah perangkat lunak bebas di bawah persyaratan lisensi publik umum Gino. Berikut adalah tampilan awal dari software Gino Octave. Selanjutnya adalah software Arena, di mana software ini dikembangkan oleh Rockwell Automation dan dapat diunduh melalui link di bawah. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik dengan teknologi Microsoft termasuk Visual Basic. Software Arena juga mendukung diagram alir yang dibuat dengan Microsoft Visio dan membaca Excel dan Access. Kelebihan dari software ini adalah terdapat versi gratisnya dan banyak digunakan, sedangkan kekurangannya itu software ini terdapat beberapa package yang tidak dapat digunakan pada versi gratisnya. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi atau software Arena. Selanjutnya adalah software WinKeySP, di mana software ini adalah KeySP yang berjalan pada sistem operasi Windows, yaitu software yang mengandung algoritma problem solving untuk riset operasi atau operational research dan untuk ilmu manajemen. Kelebihan dari software ini yaitu mudah digunakan, proses analisisnya cepat, ringan digunakan, dan outputnya beragam dan dapat disimpan. Dan kekurangannya adalah kurangnya kompatibilitas untuk OS Windows terbaru, petunjuk penggunaan kurang informatif, tampilan UI kurang menarik, dan tidak bisa menggunakan raw data. Berikut adalah tampilan awal dari software WinKeySP. Selanjutnya adalah software POM atau Production Operation Management yang dapat diunduh melalui link di bawah. POM atau Production Operation Management ini adalah software yang digunakan untuk memecahkan masalah produksi dan manajemen yang bersifat kuantitatif. Dimana kelebihan dari software ini yaitu mudah digunakan dan terdapat banyak model analisis antrian. Kekurangannya adalah tidak dapat menggunakan data yang berukuran besar. Berikut adalah tampilan awal dari software POM itu sendiri. Yang terakhir adalah software ProModel, di mana software ini dikembangkan oleh ProModel Corporation dan dapat diunduh melalui link di bawah. ProModel ini adalah software yang dapat membuat suatu simulasi kejadian diskrit yang memungkinkan pemodelan proses secara terus-menerus. ProModel juga digunakan untuk mengevaluasi, merencanakan, atau merancang manufaktur, pergudangan, logistik, dan aplikasi operasional dan strategis lainnya. Juga termasuk software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem yang memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Kelebihan dari software ini yaitu simulasinya berjalan lancar, waktu perhitungan cepat, terdapat animasi proses simulasi, dan output dapat ditampilkan dalam bentuk grafik maupun tabel. Kekurangan dari software ini yaitu gambarnya yang ditampilkan terbatas.
Berikut adalah referensi yang digunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.